Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Hari ini waktunya kita untuk belajar IPA. Nah, materi IPA pada hari ini kita sudah masuk ke tema 8, subtema 1. Namun yang kita bahas tetap yaitu materi gaya. Jadi, tolong disimak apa yang akan Ustazah sampaikan ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan suatu benda bergerak. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari adanya gaya, baik itu tarikan maupun dorongan, sehingga dapat mengakibatkan suatu benda itu bergerak. Nah, pertama kita akan membahas mengenai contoh adanya gaya tarikan pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ketika kita melihat seorang anak yang bermain mobil-mobilan dengan diikat tali dan juga ditarik, itu termasuk menggunakan gaya tarikan. Selanjutnya ketika kita mengambil air dari dalam sumur, termasuk juga gaya tarikan. Kemudian ketika kita menarik kardus atau menarik lemari atau menarik meja, itu juga memanfaatkan adanya gaya tarikan. Selain itu, yang biasa kita mainkan bisa bermain ketapel atau bermain anak panah. Itu juga memanfaatkan adanya gaya tarikan. Jadi, kehidupan kita tidak terlepas dari adanya gaya tarikan. Jadi, mulai sekarang kita harus sudah bisa membedakan antara gaya tarikan atau dorongan. Selanjutnya yaitu contoh adanya gaya atau dorongan, seperti ketika kita mendorong meja, membuka pintu, kemudian ketika kita melihat ada bapak jualan bakso yang mendorong gerobak, itu juga memanfaatkan adanya gaya dorongan. Seperti ketika kita mengayuh sepeda, kita memanfaatkan gaya dorong sehingga sepeda yang kita kendarai tetap bisa melaju. Dan yang terakhir, ketika kita bermain sepak bola, maka kita akan menendang bola. Nah, ketika kita menendang bola, yang terjadi yaitu kita memanfaatkan adanya gaya dorongan. Selain itu, ketika kita meletakkan buku atau meletakkan tas, itu merupakan contoh adanya gaya dorongan. Nah, selanjutnya yaitu alat pengukur gaya. Alat pengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Dinamometer ada yang digunakan untuk mengukur kekuatan genggaman dan ada juga dinamometer yang digunakan untuk mengukur kekuatan tarikan. Nah, jadi alat pengukur gaya disebut dinamometer atau neraca pegas. Coba perhatikan pada gambar. Gambar di bawah merupakan contoh dari gambar alat dinamometer. Nah, alat dinamometer ini yaitu alat pengukur gaya. Sedangkan satuan gaya yaitu Newton atau bisa disimbolkan dengan N besar. Jadi bisa diingat-ingat ya, alat pengukur gaya disebut dinamometer, sedangkan satuan gaya yaitu Newton atau N besar. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya diantaranya yaitu gaya pegas, gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek, gaya mesin, dan juga gaya gravitasi. Nah, sebelumnya Ustazah juga sudah pernah menjelaskan mengenai contoh gaya-gaya tersebut. Semoga kakak masih ingat ya. Nah, sambil direview sebentar, kita membahas mengenai contoh keempat gaya ini ya. Yang pertama yaitu gaya pegas. Contoh gaya pegas yaitu per pada spring bed. Jadi spring bed yang ada di rumah kita memanfaatkan gaya pegas dengan menggunakan per sehingga spring bed kita terasa empuk dan juga ketika kita melompat di atasnya maka kita bisa memantul. Itu disebut dengan adanya gaya pegas. Selain itu yaitu penggunaan per pada ujung jungkat-jungkit ketika kita pergi ke taman atau ke suatu lapangan yang terdapat jungkat-jungkit, itu memanfaatkan adanya per dan itu memanfaatkan adanya gaya pegas.
Selain itu, penggunaan pada permainan ketapel yang biasa kita mainkan, dan juga wahana rekreasi pada trampolin. Ketika kita bermain trampolin memanfaatkan adanya gaya pegas sehingga bisa memantulkan kita ketika kita melompat di atasnya. Yang selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek yaitu contohnya yang pertama penggunaan kanvas rem pada kendaraan. Pada kendaraan yang kita kendarai seperti sepeda, itu memanfaatkan adanya gaya gesek ketika kita menekan remnya. Kemudian yang kedua, pembuatan ban kendaraan yang kasar agar semakin besar gaya geseknya. Jadi semakin besar permukaan suatu benda, maka semakin besar juga gaya gesek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, pengamplasan besi. Yang keempat, penggunaan oli untuk memperhalus permukaan. Jadi ini adalah contoh dari gaya gesek. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet yang pertama yaitu contohnya pemisahan sampah logam. Yang kedua sebagai penunjuk arah pada kompas. Yang ketiga pengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian selanjutnya penggunaan pada kereta api maglev. Dan yang terakhir merapatkan antar dua bunda atau pintu kulkas. Jadi pintu kulkas yang ada di rumah kita itu memanfaatkan adanya gaya magnet. Selanjutnya yaitu gaya otot. Gaya otot yang pertama yaitu ketika kita mengangkat barang, mendorong mobil, melakukan olahraga panahan, dan juga melakukan push up. Nah, pada kegiatan sehari-hari kita banyak sekali menggunakan gaya otot seperti ketika kita berlari, ketika kita mengangkat barang, ketika kita bermain sepeda, ketika kita bermain sepak bola, kita menggunakan gaya otot. Baik otot yang ada di tangan maupun otot yang ada di kaki kita. Jadi ini merupakan contoh dari gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, dan juga gaya otot. Bisa dibaca kembali jika kurang paham, dan jika kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, selanjutnya yaitu gaya mesin. Contoh gaya mesin ketika kita menggunakan alat jahit mesin, kemudian ketika kita menaiki motor, kemudian pesawat, mobil, itu termasuk kendaraan-kendaraan dan juga alat yang menggunakan gaya mesin. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga sangat membutuhkan adanya gaya mesin. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Ini sekedar review ya Kak ya, karena kita sudah pernah membahas pengaruh gaya pada benda pada semester sebelumnya. Nah, pengaruh gaya pada benda yang pertama yaitu benda diam menjadi bergerak. Seperti ketika kita mendorong gerobak, menendang bola, mendorong meja, itu dapat mengakibatkan benda yang semula diam berubah menjadi bergerak karena kita berikan gaya, baik itu berupa gaya tarikan maupun gaya dorongan. Yang kedua yaitu benda bergerak menjadi diam, seperti ketika kita mengerem sepeda, kemudian menangkap bola, menghentikan bola dengan menggunakan kaki kita, itu merupakan contoh benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya yang ketiga, benda berubah bentuk seperti ketika kita membakar kertas, meremas kertas, kemudian membuat gerabah atau kerajinan yang berasal dari tanah liat. Jadi benda itu bisa berubah ketika kita berikan suatu gaya. Dan yang terakhir yaitu benda bergerak berubah arah. Ketika kita menendang bola, memukul bola, melempar bola, itu mengakibatkan adanya benda bergerak berubah arah. Jadi ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Jadi ada 4 ya, tolong diingat-ingat, yaitu benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda berubah bentuk, dan juga yang terakhir benda bergerak berubah arah. Nah, sampai di sini materi IPA pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya di kolom komentar ya Kak. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.